menjelaskan tentang karya sastra. Nah, karya sastra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan ragam. Yang kedua itu berdasarkan waktu. Dan yang ketiga itu berdasarkan jenis. Nah, yang pertama yaitu karya sastra berdasarkan ragam. Ragam sendiri yaitu bentuk kebahasaan yang digunakan dalam karya sastra yang membedakan cara penyampaian dan struktur setiap karya. Nah, karya sastra berdasarkan ragam yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puisi, yang kedua yaitu prosa, dan yang ketiga yaitu drama. Nah, yang pertama yaitu puisi. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna ganda. Dengan memperhatikan irama dan nada, seringkali menggunakan metafora dan kiasan. Contoh dari puisi yaitu Buah Rindu oleh Hairil Anwar dan Sang Muda oleh W.S. Rendra. Yang kedua yaitu prosa. Prosa merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa sehari-hari tanpa aturan, irama, dan nada yang ketat, dengan struktur yang lebih bebas dan berfokus pada penceritaan dan penggambaran. Contoh dari prosa yaitu Bumi Manusia oleh Pramudia Anantatur dan Cerita dari Blora oleh Idrus. Dan yang ketiga yaitu drama. Drama merupakan karya sastra yang ditulis untuk dipresentasikan di panggung atau layar yang terdiri dari percakapan antara karakter dan seringkali memiliki alur yang terstruktur menjadi adegan dan babak. Contohnya yaitu Hamlet oleh William Shakespeare dan Telaga Biru oleh Arifin Nur. Yang kedua yaitu karya sastra berdasarkan waktu pembuatan. Nah, pembagian ini didasarkan oleh periode sejarah ketika karya tersebut dibuat yang seringkali mencerminkan konteks sosial, budaya, dan politik zaman itu. Nah, karya sastra berdasarkan waktu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kuno, dan yang kedua yaitu modern. Nah, yang pertama yaitu karya sastra berdasarkan waktu kuno. Karya sastra yang sering dibuat pada periode sejarah yang lama sebelum zaman modern yang seringkali memiliki nilai-nilai tradisional dan bentuk yang khas dari masyarakatnya. Contoh karya sastra kuno yaitu Ramayana dan Mahabharata merupakan karya sastra India yang menyebar ke Indonesia. Dan yang kedua Hikayat Hang Tuah. Dan yang kedua yaitu modern merupakan karya sastra yang dibuat pada periode modern, umumnya mulai abad ke-19 hingga sekarang, yang lebih memfokuskan pada pengalaman individu, masalah sosial masa kini, dan eksperimen berbentuk baru. Contohnya yaitu Perburuan, dan yang kedua yaitu Laskar Pelangi. Nah, yang ketiga yaitu karya sastra berdasarkan jenis. Karya sastra berdasarkan jenis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fiksi, dan yang kedua yaitu non-fiksi. Nah, yang pertama yaitu karya sastra fiksi merupakan karya sastra yang cerita dan karakternya itu diciptakan oleh penulis, tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, meskipun bisa saja mengambil latar belakang atau ide dari kehidupan nyata. Contohnya yaitu Harry Potter oleh J.K. Rowling dan Si Kancil dan Buaya. Yang kedua yaitu karya sastra non-fiksi. Karya sastra non-fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita, informasi, atau analisis yang berdasarkan kenyataan nyata yang bertujuan untuk memberitahu atau menjelaskan sesuatu. Contoh dari karya sastra non-fiksi yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah oleh Hamka, dan yang kedua